Halo guys, kembali lagi di pembahasan singkat. Siapa saja 8 naga kuno di novel Kumo-de Sugana Nika? Sejauh ini di light novelnya mungkin beberapa yang sudah diceritakan, jadi sebagian pembahasan ini gue ambil berdasarkan web novelnya. 8 naga kuno adalah keturunan langsung dari Dewa Gulie atau yang tertua daripada naga lainnya, dan mereka seperti mewakili masing-masing elemen seperti tanah, angin, es, air, api, kegelapan, petir, dan cahaya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu naga tanah Gakia, dan dia sudah pernah muncul di anime. Gakia adalah naga tanah yang tinggal di labirin tempat Kumoko dilahirkan, dan tentu labirin adalah wilayah kekuasaannya, walaupun di situ juga ada Queen Taratek yang hampir setara dengannya. Dikatakan kalau Gakia adalah naga kuno dengan pertahanan tertinggi, yang bahkan Es Dragonia mengakui kalau tingkat pertahanan Gakia jauh lebih kuat darinya. Padahal Nia juga mempunyai ketahanan yang luar biasa. Tapi sayang sekali Gakia harus membuat masalah dengan Raja Iblis Ariel di saat Ariel sedang marah pada Kumoko. Gakia sangat menginginkan Kumoko untuk berkembang dan menggantikan para generasi tua yang sampai saat ini belum bisa mengubah dunia itu, termasuk Ariel. Tapi Ariel sangat tidak setuju dengan keputusan Gakia, apalagi waktu itu Kumoko baru saja membunuh anak Ariel atau Queen Taratek. Namun Gakia tetap kekeh dengan keputusannya, jadi akhirnya dia melakukan pertarungan dengan Ariel di lapisan bawah, dan akhirnya Gakia harus mati di tangan Ariel. Tapi sampai akhir pun Gakia tetap yakin kalau Kumoko akan berkembang dan menjadi generasi baru yang bisa mengubah keadaan dunia itu. Dan faktanya harapan Gakia menjadi kenyataan. Bahkan mayat Gakia menjadi XP Kumoko untuk naik ke evolusi Arachne karena Dewa Gulie memintanya agar Kumoko menghormati pengorbanan Gakia. Tapi sayang sekali selama di labirin, Gakia hanya mengamati Kumoko dan mereka tidak pernah bertemu atau saling berbicara. Lalu yang kedua adalah naga angin Yufan. Dia tinggal di gurun yang sangat luas, tepatnya di antara wilayah Reksaran dan Sariela. Yufan pernah bertarung bersama Kumoko saat insiden senjata kuno Chi-Flat, dan mereka bisa bekerja sama dengan sangat baik, bahkan saling melindungi satu sama lain. Yufan adalah naga kuno yang sangat cerewet dan sering bertingkah keren di depan orang lain, tapi otaknya cukup bodoh. Walaupun bagi Kumoko dia emang keren, dan bahkan Kumoko mengatakan, jika aku seorang naga wanita, mungkin aku sudah jatuh cinta pada Yufan. Jarang-jarang loh Kumoko Tadashidori sangat tertarik pada orang lain, guys. Sebagai naga angin, tentu Yufan bisa mengendalikan elemen angin dengan sangat baik, dan kecepatan terbangnya juga sangat cepat. Bahkan dia bisa mengendalikan cuaca dan memanipulasi udara sesuka hatinya. Dia tinggal di gurun itu adalah untuk mencegah orang-orang mendekati wilayah itu, soalnya gurun itu memancarkan gelombang kuat yang bisa merusak makhluk hidup. Bahkan tanaman juga tidak bisa tumbuh di wilayah itu. Lalu yang ketiga ada Es Dragonia. Dia tinggal di puncak pegunungan mistik dengan suhu yang sangat dingin, tepatnya di perbatasan wilayah manusia dan iblis. Dan dengan keberadaan Nia, manusia dan iblis jadi sisa untuk menyerang wilayah mereka masing-masing. Karena salah satu tugas Nia adalah memisahkan wilayah manusia dan iblis, sekaligus menjauhkan tempat khusus ciptaan Dewa Gulie dari dunia luar. Sebagai naga es, tentu Nia bisa mengendalikan es dengan sangat baik dan juga menciptakannya. Bahkan hanya dengan keberadaannya saja, wilayah pegunungan mistik menjadi wilayah es yang sangat dingin dan selalu turun salju setiap saat. Kalau sedang ngambek, dia juga sering membuat wilayah itu dipenuhi oleh badai salju yang sangat besar. Contohnya saat berat kerjanya masih ngamuk dan ngamuk. Dan Nia pernah terlibat pertarungan melawan berat, tapi sayangnya Nia hampir saja terbunuh oleh berat. Padahal tingkat pertahanan Nia sangat tinggi dan setiap tubuhnya diselimuti oleh sisik kristal yang sangat tebal. Nia adalah naga wanita yang sok cantik dan anggun dan lumayan tsundere. Dia juga suka sekali mabuk atau minum sake, bahkan berpesan pada Shirori dan Sophia kalau ingin mengunjunginya jangan lupa bawa minuman keras yang sangat enak. Lalu yang keempat ada naga api Gwen. Dia tinggal di gunung berapi yang sangat ekstrim dan wilayah manusia mempunyai gunung berapi yang sangat banyak. Tapi kemungkinan Gwen tidak hanya tinggal di satu tempat, karena pada saat menceritakan part fullnya sang pahlawan Julius, di situ dijelaskan kalau monster kelas mitos yaitu Phoenix sering bentrok dengan naga api Gwen karena mereka sama-sama tinggal di gunung berapi yang sangat ekstrim. Dan Phoenix selalu pindah sarang setiap beberapa abad sekali. Walaupun ada banyak naga api dan Wim yang tinggal di lapisan kedua labirin, dan mereka juga keturunan dari Gwen. Gwen digambarkan seperti naga purba yang menyerupai naga khas Eropa, dan tentunya dia sangat kuat seperti naga kuno lainnya. Lalu yang kelima ada naga petir Goka. Sejauh ini belum pernah diberi petunjuk wilayah kekuasaan naga petir itu ada di mana.
Bahkan di labirin dan pegunungan mistik yang menjadi sarang dari semua jenis monster kuat juga tidak ada jenis naga petir. Tapi mungkin ada suatu wilayah yang dipenuhi oleh badai petir atau semacamnya dan belum ditunjukkan sejauh ini. Dari semua naga kuno, Gouka mempunyai kekuatan yang paling besar, tapi sayangnya dia cukup bodoh dan tidak bisa memanfaatkan kekuatannya dengan sangat baik. Tapi walaupun begitu, Gouka tentu sangat kuat dan dialah yang tercepat di antara naga kuno lain. Kecuali kalau di udara masih dipegang oleh Yufan, tidak ada naga kuno lain yang lebih kuat dan cepat dari Yufan kalau bertarungnya di udara. Gouka digambarkan seperti naga purba yang menyerupai macan tutul dengan sayap di punggungnya. Lalu yang keenam ada naga cahaya Byaku dan dia tinggal di dalam pedang pahlawan dan tugasnya adalah menjaga pedang itu. Namun sejauh ini Byaku tidak pernah bertarung secara langsung, dia cuma memberikan kekuatan pada sang pengguna pedang itu atau pahlawan. Dan untuk keturunan Byaku atau naga cahaya lain tersebar di seluruh dunia termasuk Fei juga salah satu Lake Dragon. Tapi kata Julius yang pernah merasakan kekuatan Byaku secara langsung mengatakan kalau kekuatan Byaku jauh lebih besar dari monster mitos Phoenix, padahal Phoenix sangat kuat. Lalu yang ketujuh ada naga kegelapan Reis dan dia adalah penjaga pedang Raja Iblis. Reis tinggal di dimensi yang berbeda dengan dunia itu dan itu adalah dimensi yang diciptakan oleh Di yang bahkan waktu tidak lagi berlaku di tempat itu. Jadi semenjak Reis tinggal di sana selama ratusan tahun, wajah humanoidnya sama sekali tidak mengalami penuaan. Awalnya Reis bukanlah keturunan Goliath, tapi makhluk ciptaan Potimas yang diciptakan menggunakan genetiknya sendiri. Atau anak kandung Potimas dan adik dari Raja Iblis Ariel. Tapi setelah sistem dunia diciptakan, dia akhirnya terhubung dengan Goliath dan menjadi salah satu keturunannya. Sejauh ini Reis selalu menggunakan bentuk humanoidnya dan belum pernah ditunjukkan seperti apa wujud naganya. Berbeda dengan naga kuno lain yang selalu menggunakan wujud naganya dan harusnya mereka semua juga bisa berubah ke bentuk humanoid. Akibat waktu tidak berlaku di tempat itu, statistik Reis tidak pernah meningkat dan menjadi yang terendah dari naga kuno lainnya. Namun dikatakan kalau Reis mempunyai banyak kemampuan spesial yang bahkan bisa melukai makhluk sekelas dewa. Kata Shirori, penampilan Reis itu tidak jelas, dia pria atau wanita, karena seringkali sosok Reis menyerupai wanita yang cantik. Tapi tentu dia adalah laki-laki, guys. Para naga gelap lain atau anak buah Reis juga jarang sekali menunjukkan sosoknya, karena mungkin mereka juga tinggal di dimensi yang berbeda. Dan hanya beberapa orang yang pernah melihat sosoknya. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir ada naga kuno air Iena dan dialah naga kuno terkuat dari naga kuno lainnya. Wilayah kekuasaan Iena adalah semua lautan yang ada di dunia itu. Dan semua keturunan Iena atau semua naga air juga sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak. Karena wilayah lautan hampir tidak pernah tersentuh dan sangat dihindari karena semua orang menganggap itu adalah wilayah paling berbahaya yang tidak mungkin dilewati. Bahkan mereka tidak berani menyeberanginya lewat udara. Hanya Komoko saja yang sempat memancing naga air karena kegabutannya. Iena digambarkan seperti naga purba khas gaya timur seperti Shenlong gitu, guys. Dan tentu dia naga wanita dan kakak langsung dari Es Dragonia. Sejauh yang gue tahu sih kakak tertua dari semua naga kuno adalah Gakia kalau nggak salah ingat. Dan semua naga kuno juga sangat menghormati Gakia. Ya itulah semua naga kuno yang ada di novel Kumodesuga no Nika dan masing-masing dari mereka menjaga wilayah yang sangat penting dan mempunyai keturunannya masing-masing. Tapi bos mereka satu yaitu Dewa Gulie atau naga sejati. Oke, memang segitu aja untuk pembahasan singkat kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuru guys.